Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah menjumpai Anda dalam program Perempuan Berbicara. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang menarik dan akan mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Di edisi hari ini Jumat 6 Mei 2022. Dan pemirsa masih di suasana Idul Fitri 1443 Hijriah. Segenap kru dari Salebes TV mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, termasuk di Indonesia yang bertepatan pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022. Dan pada saat Hari Raya Idul Fitri ini biasanya masyarakat kita Indonesia biasanya menyajikan ataupun mengonsumsi makanan ataupun minuman yang berlebihan seperti misalnya opor ayam, ketupat, makanan-makanan manis, minuman bersoda. Dan ini biasanya akan menjadi bumerang bagi kesehatan kita. Dan semuanya ini akan kita bahas dan akan kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sudah ada di samping saya. Selamat sore Dok, Dr. Sri Selvia MKes SPGK. Selamat sore. Dan Waalaikumsalam. Dan juga saya ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Dr. Rosmini Amin MTHI. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik luar biasa. Saya ingin ke Dr. Sri Selvia. Saya panggilnya Dr. Selvi saja. Baik, Dok, ini tadi seperti yang saya bilang bahwa biasanya masyarakat kita di Indonesia pada saat Hari Raya Idul Fitri ini banyak mengkonsumsi, banyak menyajikan makanan-makanan yang berlemak, Dok, ya, saking gembiranya. Iya, betul sekali, Dokter. Ini kemudian terkait dengan tema kita pada hari ini adalah jaga kesehatan pasca Lebaran. Nah, seperti apa menjaga kesehatan pasca Lebaran ini, Dok? Ya, mungkin lebih awal dijelaskan bahwa sebelum Idul Fitri kita menjalankan ibadah puasa sebulan lamanya, tentu ada perubahan-perubahan pola makan. Pola makan dalam artian jadwal makan kita itu berubah, yang tadinya sarapan berubah menjadi sahur, buka, dan makan malam yang tidak seperti biasanya. Lalu kemudian setelah bulan Ramadan masuk Idul Fitri berubah lagi. Iya, betul. Pada saat bulan Ramadan biasanya jumlah makanan umumnya ya itu akan berkurang. Memang kelihatan kalau buka puasa tuh makan berlebihan, tapi sebenarnya kalau mau dihitung dalam sehari itu rata-rata biasanya sih menurun jumlah makannya ya kan. Jumlah makan itu ada ukurannya, biasanya diukur dalam istilahnya kalori per hari ya, berapa yang dimakan per hari. Nah, pada saat kita masuk Idul Fitri biasanya kebablasan tuh ya, berubah lagi. Tiba-tiba harus makan lebih dari biasa yang sebelum bulan puasa. Kemudian jenis makanan pun kadang-kadang tidak ingat lagi. Sudah kebanyakan manis, sudah kebanyakan yang berlemak. Nah, itu semua akan mengundang kalau kita tidak perhatikan, tidak kita hati-hati, itu akan muncul berbagai masalah. Nah, biasanya misalnya yang cepat terjadi misalnya diare. Saja diare, muncul mahnya, ataukah mungkin yang tadinya hipertensinya terkontrol, tiba-tiba pas Idul Fitri sudah tidak ingat, tensi mulai naik, atau kemudian misalnya diabetes, gula darah yang tadinya mungkin terkontrol, tiba-tiba ya seperti itulah. Jadi akan banyak menimbulkan berbagai macam masalah kalau kita tidak perhatikan baik-baik. Seperti itu ya. Itu karena makan makanan yang berlebihan. Nah, saya ingin ke narasumber saya yang kedua, ada Dr. Rosmini Amin. Seperti mungkin digambarkan di Islam, Ustazah ya, bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan. Itu seperti apa pandangan Islam terkait hal itu? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
bicara soal kesehatan pasca Lebaran ya, memang sesuatu yang sangat penting. Karena tidak sedikit orang yang menganggap Lebaran itu adalah hari selebrasi. Iya, benar. Ya, selebrasi memang iya sebenarnya, tapi selebrasi dari mana dulu gitu. Selebrasi untuk apa? Selebrasi dalam hal apa gitu ya. Tidak sedikit yang memahami selebrasi dari hal-hal yang sifatnya lahiriah ya, termasuk dalam hal makanan, minuman. Sehingga ketika Lebaran yang tadinya tertahan ketika puasa selama 30 hari, itu sepertinya mau diselesaikan dalam 1 hari itu atau beberapa hari kemudian gitu kan. Balas dendam ya Bu ya? Ya, dalam bahasa sederhananya balas dendam. Ya. Nah, ini saya kira memang hal yang pembudaya ya dalam kehidupan kita, dan kita sebagai umat beragama tentu hal ini patut untuk kita tinjau dari segi agama, bahwa berlebih-lebihan itu bukan hanya merusak dari sisi kesehatan ya dok, apapun itu, apalagi kalau makanan dan minuman, tapi dalam perspektif agama memang itu sudah disabdakan oleh Nabi Rasulullah SAW, jangan makan berlebih-lebihan gitu. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan kulu washrabu wala tusrifu, makan silahkan minum, tapi ya jangan berlebih-lebihan. Nah, nanti kan indikator berlebih-lebihannya ini apa? Kadang-kadang bagi saya berlebihan, bagi orang lain tidak gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, mungkin secara sederhana berlebih-lebihannya itu ya dilihat dari kondisi tubuh yang bersangkutan gitu. Mungkin bagi saya, karena saya tidak menderita penyakit diabetes itu kan, maka konsumsi kalori saya mungkin berbeda dengan penderita diabetes. Nah, berlebih-lebihannya di situ. Ya. Jadi sudah di-mention bahwa tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Iya, betul. Tidak boleh. Meskipun di hari raya. Meskipun di hari raya. Iya. Ya. Baik. Meskipun di hari raya, meskipun di depan kita ini banyak makanan gratis, anugerah ya, begitu banyak macam-macam. Tapi kita harus mengingat bahwa setelah ini penyakit mengancam. Oh iya. Ya, baik. Seperti itu. Saya ke Dokter Selvi. Dok, bagaimana kita menjaga kesehatan setelah pasca Lebaran ini? Ya, kita masuk pasca Lebaran dan masih suasana Idul Fitri. Jadi betul Ibu Ustazah bilang makanan berlebihan itu kita harus melihat berlebihan. Maksudnya setiap orang memang berbeda kebutuhannya. Ya. Mungkin Ustazah dibanding dengan saya kalau ditelaah lebih jauh pasti akan ada perbedaan. Jadi kembali lagi tubuh kita itu sebenarnya butuh apa? Nah, butuh apa? Kalau kita bicara soal makanan, nutrisi yang masuk, kebutuhan per orang itu kira-kira dihitungnya berapa misalnya, ya? Dalam sehari semalam dia butuh, taruhlah saya kasih contoh misalnya 2000 kilokalori per hari. Nah, sementara Ibu Ustazah misalnya 1800. Nah, ketika saya mengkonsumsi misalnya 2500, itu berlebihan namanya. Gitu. Nah, kembali lagi jumlahnya dalam 1 hari atau 24 jam itu, kemudian dari jumlah itu diatur lagi. Nah, jenis apa yang kita harus makan. Nah, kita masuk ke dalam jenisnya, lagi-lagi kita harus melihat apa yang dibutuhkan tubuh. Sebenarnya Bu, ya Adek, yang dibutuhkan tubuh itu secara garis besar itu ada yang namanya makronutrien dan mikronutrien. Nah, makronutrien itu kita melihat lagi ke dalam karbohidratnya berapa, kemudian proteinnya berapa, lemaknya berapa, dan kalau mikronutrien ya vitamin dan mineral itu. Dan jangan lupa bahwa di dalam semua hitungan ini kita harus mengingat bahwa kita juga butuh serat. Iya. Untuk kesehatan itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ya kembali lagi makronutrien itu berapa juga ada porsinya. Nah, makanya tadi disebutkan dalam Lebaran ini kadang-kadang kita tuh makan berlebihan yang manis-manis. Padahal sudah makan ketupat, sudah makan buras, datang kue nastar Bu manis, terus minumannya Coca-Cola. Nah, betul. Berlebihan, misalnya kalau jumlahnya sudah cukup nih 2000, tapi ternyata yang berlebihannya adalah karbonya. Karena meskipun misalnya kayak buras tidak manis di lidah, karbonya tapi tinggi. Ya namanya juga dalam tubuh kita jadinya gula gitu. Jadi kalau misalnya semua tadi yang saya sebutkan itu dimakan, lah ternyata karbonya sangat berlebihan. Nah, memicu lagi nih tubuh kita mengolah
makanan itu di dalam mesin tubuh kita itu ternyata karbonnya sangat berlebih, dan ini kalau berlangsung berhari-hari ya tentu akan menimbulkan efek, apalagi yang punya bakat diabetes. Ataukah pun misalnya dia diabetes yang sudah terkontrol tapi ternyata tidak aware, ya sudah muncul lagi nih. Nah, seperti itu. Jadi, itu salah satu contoh. Ya masih banyak yang lain. Masih banyak yang lainnya. Tapi Ustazah dan juga Dokter Salvi, nanti kita akan rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Perempuan Berbicara dan masih akan membahas tema kita di sore hari ini, jaga kesehatan pasca Lebaran. Saya ke Ustazah Rosmini terlebih dahulu. Ustazah, Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita menahan diri, termasuk mengonsumsi makanan. Seperti apa pandangan Islam terkait hal tersebut? Iya, baik. Jadi puasa Ramadan itu bukan hanya sebenarnya Ramadan ya, Ramadan tapi puasa, tapi kemudian yang terkhusus lagi Ramadan. Iya. Karena puasa Ramadan itu adalah puasa khusus dan wajib ya. Puasa-puasa yang lain kan tidak wajib. Itu dikatakan bahwa itu sebenarnya selain menahan makan dan minum, juga menahan emosi ya. Menahan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu dalam makan dan minum gitu. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa tidak sedikit yang melihat di antara kita ini yang menganggap bahwa Ramadan itu menahan hanya siang saja. Secara fisik lahir memang iya, tapi kan kemudian ketika kita sudah berbuka puasa, kita melahap semua makanan minuman yang kita miliki, yang ada di rumah, itu sebenarnya konteks puasanya menjadi lepas gitu. Karena sesungguhnya menahan itu tidak hanya dalam konteks secara lahir, tapi menahan untuk kemudian bagaimana mengontrol keinginan-keinginan kita yang tidak memberi maslahat terhadap tubuh kita dengan berpuasa itu. Ya. Jadi kalau misalnya meskipun kita sudah buka puasa, sudah waktunya untuk kita makan, tapi kita kemudian masih tetap mengkonsumsi hal-hal yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, maka itu berarti kita sudah lepas dari substansi puasa itu. Begitu. Kita kan selalu menganggap ya udah ini sudah selesai pesta untuk hari ini, menahan hari ini sudah selesai. Mari kita berpesta lagi sepanjang malam. Nah, ini substansi puasa menjadi lepas sebenarnya. Karena sebenarnya kan puasa itu menahan dalam arti substantif ya. Dalam arti yang tidak hanya meliputi menahan makan secara lahiriah, tapi ego-ego kita, nafsu kita yang tidak potensial, yang tidak produktif untuk kesehatan, untuk kebaikan kita, termasuk tubuh kita, itu harus sebenarnya ditahan meskipun sudah waktunya untuk makan. Seperti itu. Jadi intinya puasa mengajarkan kita untuk menahan, termasuk menahan hawa nafsu untuk makan dan minum secara berlebihan. Secara berlebihan. Baik, saya ke Dokter Salvi. Dok, seperti yang dikatakan tadi bahwa ketika kita mengonsumsi makanan ataupun minuman, kita harus mengatur kalorinya ya, Dok ya, menimbang secara sebaiknya. Iya. Dan itu kalau masyarakat awam itu akan susah, Dokter. Iya. Ya, jadi benar. Seperti apa untuk masyarakat awam untuk mengetahui jumlah kalori yang tepat kita konsumsi? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita makan itu ada istilah gizi sehat dan seimbang. Iya. Nah, gizi sehat apa yang masuk di dalam tubuh kita dalam bentuk makanan itu diupayakan yang sehat tentunya, dari segi kualitas ya. Dari segi semuanya itu harus sehat. Kemudian seimbang. Nah, seperti tadi yang saya sebut, komposisi itu seimbang dalam jumlah berapa yang dibutuhkan, kemudian presentasi dari makronutrien. Nah, tadi pertanyaannya Ade, bagaimana caranya menentukan? Nah, kalau misalnya kita mau estimasi secara kasar ya, itu kalau misalnya berat badan, tapi harus dulu ditentukan nih, sebenarnya indeks massa tubuhnya kita itu berapa? Apakah dia masuk kategori gemuk atau obesitas, normal atau kurus? Oh, ada pengaruhnya juga? Ada perhitungannya ada. Nah, misalkan kalau dia kurus, tentu kita harus menambah jumlah kalori dong.
biar masuk dalam range normal indeks massa tubuhnya. Jadi sebenarnya kita ini makan minum gizi sehat dan seimbang sebenarnya tujuannya membuat proporsi tubuh kita itu menjadi normal. Jadi proporsi tubuh maksudnya proporsi antara berat dan tinggi badan. Nah, diupayakan seperti itu masuk dalam kategori normal. Jadi kalau misalnya dia kurus harus ditambah makannya dalam waktu tertentu sehingga mencapai normal. Begitupun dengan obesitas, kita menurunkan jumlah kalorinya, dalam hal ini mungkin lebih diatur lagi misalnya ke karbo atau ke lemaknya untuk masuk ke dalam range normal. Nah, tadi itu yang saya bilang. Nah, kita masuk ke dalam normal saja. Jadi biasanya kalau perempuan berat badan itu dikali dengan 25 sampai 30 kilokalori. Nah, kalau misalnya laki-laki itu 30 sampai 35. Tetapi pun itu perhitungan harus melihat aktivitinya setiap orang. Ada yang bekerja berat, misalnya dia buruh. Misalnya kita yang cuma duduk-duduk itu tentu berbeda. Ya ada perhitungan khusus. Tapi kalau misalnya mau mengestimasi ya sekitaran itu untuk yang normal. Nah, yang masalah kalau misalnya kita belum tahu indeks massa tubuh kita. Lalu kita makan, kita tidak tahu 2 minggu kok naik ya berat badan saya. 1 bulan tambah naik. Nah, sebenarnya Bu Ustazah ya, seperti tadi yang Bu Ustazah bilang, makanan berlebihan dan kita tidak sadari itu pasti ada efeknya. Minimal ke berat badan. Ya, semua yang berlebihan tidak bagus. Makanlah apa yang dibutuhkan tubuh tuh. Bukan makan apa yang kita inginkan. Tubuh saya butuh apa nih sekarang? Misalkan karena terlalu gemuk, tentu saya butuh dikurangi dong, ya, karena tubuh saya butuh itu untuk menuju ke normal, biar saya lebih sehat. Seperti makanan-makanan apa saja dok yang perlu dibutuhkan tubuh kita setiap hari? Setiap hari. Tadi ya kan gizi sehat dan seimbang ya. Seimbangnya makronutrien yang saya sebut tadi, bahwa ada karbonya, ada protein, ada lemak. Nah, karbo itu kalau pemilihannya jauh lebih bagus, ada kan namanya istilah karbohidrat simple karbo dengan kompleks karbo. Jadi yang lebih bagus itu kompleks. Jadi misalnya seperti kalau dibandingkan nasi putih dengan jagung, ataukah nasi putih dengan pisang. Ini semua ini sumber karbo. Jadi jauh lebih bagus kita mengkonsumsi yang jagung dengan pisang misalnya, kan dia lebih punya tambahan serat, mungkin dia lebih, bukan hanya karbo. Iya benar. Dan biasanya kalau dibandingkan yang simpel dengan yang kompleks, itu yang menaikkan gula darah cepat itu yang simpel karbo. Contoh misalnya adik makan nasi lalu minumnya teh manis. Nah, sudah semuanya tuh simpel. Jadi tunggu saja setengah jam periksa gula darah. Dibanding misalnya kalau adik makan apa ya, yang tadi yang saya sebut pisang. Jagung, ya. Itu untuk karbonya. Iya. Nah, kemudian masuk lagi di protein. Karena harus lengkap. Jadi ada karbonya, bentukan yang tadi saya bilang, kemudian ada protein berupa lauk pauk. Jadi ada yang protein hewani, ada protein nabati. Nah, kalau misalnya yang katanya lebih berkualitas itu hewani. Iya. Jadi upayakan selalu makan itu ada protein hewani. Bisa dua-duanya dong? Bisa. Dia lebih bagus malah. Dan ingat, itu pun harus dihitung. Kalau misalnya sudah cenderung overweight, itu harus semuanya dilihat juga. Lalu kemudian sayur dan buah-buahan. Upayakan setiap kali makan di makanan utama itu harus ada sayurnya. Yang parahnya Bu Ustazah, kalau ada orang yang tidak suka makan sayur. Ada saya temukan Bu, tidak suka sayur. Waduh. Nah, ada pilihan. Kalau misalnya tidak suka sayur, silahkan buah. Dan buahnya tentu akan dilebihkan dari yang orang-orang yang juga makan sayur. Begitu. Bagusnya porsi sayur dan buah itu minimal 5 porsi sehari. 5 porsi sehari. Iya, jadi jadwal makan. Jadi kita lihat dulu jumlahnya, apa yang kita makan, kemudian jenis yang kita makan, lalu kemudian jadwal makan kita. Nah, kalau kita masuk ke dalam jadwal. Makanan utama itu kan pagi, sarapan, kemudian makan siang, kemudian makan malam. Nah, di selanya makan siang dan makan pagi itu ada namanya selingan, makan sore ke malam juga ada selingan. Upayakan kalau misalnya kita sudah merasa bahwa sudah cukup saya makan pagi, siang dan malam, mungkin selingannya itu lebih ke buah.
Oke, Iya. jadi jangan makan cemilan-cemilan dong. Iya, Makan nah makanan ini kan manis. Idul Gorengan apa Nah, lagi? ini kan Idul Fitri ini masih Iya. ini berapa hari ini? Masih berasa Masih, ya, masih. masih Kue ada lebaran masih simpanan. banyak di rumah Masih dong. nuansa Idul Masih Fitri. di meja tamu masih banyak Iya. kue-kue. Nah, sudah makan di Masih. meja makan, Iya. Pindah ke meja, pindah ke tamu. meja tamu atau ruang tengah, terus di depan itu semua tanpa kita sadari kita makan. Nah, jumlah proporsinya sudah berbeda. Gitu. Mudah-mudahan cuman Idul Fitri beberapa hari ya Bu Ustaz saya. Jangan keterusan lah maksudnya. Untung ada acara ini ya. Pemirsa mungkin Iya. bisa lebih aware nantinya. Betul. Baik, saya ke Ustazah Rosmini. Nah, Ustazah, ada amalan-amalan khusus di bulan Syawal ini untuk melatih kita supaya tidak berlebih-lebihan termasuk dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Perempuan Berbicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Perempuan Berbicara dan kita masih akan melanjutkan obrolan kita terkait tema kita pada hari ini, jaga kesehatan pasca Lebaran. Saya ke Ustazah Rosmini. Tadi Ustazah saya mempertanyakan amalan-amalan apa saja yang mungkin bisa kita amalkan di bulan Syawal ini untuk menjaga kita supaya tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Iya, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya, karena memang juga masih bulan Syawal. Ya, selain tadi yang sudah disampaikan Bu Dokter, di bulan Syawal ini ada satu amalan yang sesungguhnya itu bisa mengantisipasi budaya berlebihan menyusul Lebaran ini, yaitu puasa Syawal ya, puasa Syawal. Jadi puasa Syawal selama 6 hari, baik itu dilakukan secara berturut-turut ataukah tidak, itu sebenarnya selain untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga sebenarnya itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Benar. Jadi selama Ramadan kita punya pola makan kan berubah ya, dari yang sebelumnya 3 kali sehari kemudian berubah menjadi 2 kali sehari dengan waktu yang berbeda karena kita makannya cuma buka puasa dan sahur gitu ya. Lalu setelah itu kita berlebaran kembali lagi dengan pola makan yang semula, yang tadinya 2 kali kemudian menjadi 3 kali ya. Sehingga tentu perubahan pola makan seperti itu akan memberikan efek terhadap tubuh kita. Nah, dengan adanya syariat puasa Syawal itu akan memberi menjadi solusi ya untuk kemudian menjadi masa transisi untuk tubuh kita untuk berpindah untuk berubah pola makan itu tadi. Jadi sedikit demi sedikit kita merubah, kita mengikuti alur yang tadinya 2 kali sehari masuk lagi ke 3 kali dengan adanya puasa Syawal itu. Jadi puasa Syawal itu adalah masa transisi sebenarnya tubuh kita itu kemudian berpindah pola makan gitu ya. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi syariat memang kan dikatakan bahwa man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal karena kasyami dahri ya. Artinya bahwa siapa yang berpuasa selama 30 hari Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari puasa Syawal, itu seakan-akan puasanya 1 tahun ya. Oh, begitu. Karena memang kalau dihitung secara kalkulatif ya Bu Dokter, satu kebaikan itu kan dinilai 10 ya. Dilipat gandakan menjadi 10. Jadi 30 hari itu kalau mau dikali 10 kan jadinya 300 hari. Ditambah dengan puasa Syawal 6 hari dikali 10 berarti 60 kan. Jadi kalau di jumlah Ramadan dengan puasa Syawal itu jumlahnya 360 sama dengan jumlah hari dalam setahun. Jadi kita berpuasa itu puasa Syawal itu mudah-mudahan itu kemudian kita lakukan dengan penuh prinsip pengabdian sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian sisi manfaat medisnya itu adalah pelengkap dari syariat itu. Bonus dari syariat itu. Nah, cuma kan kemudian seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa apalagi sekarang ini baru berapa hari setelah Lebaran masih suasana selebrasi gitu ya. Nah, sebenarnya dengan suasana seperti ini mestinya kita itu sudah kembali
menormalkan tubuh kita berpindah dari pola makan 2 hari ke 3 hari dengan menggunakan puasa Syawal ini sebenarnya. Tapi kan kemudian banyak pertimbangan orang, kemudian kenapa belum bisa dulu puasa Syawal, nikmati dulu beberapa hari setelah itu. Padahal ini sebenarnya lebih cepat, lebih bagus, kecuali bagi yang perempuan tentunya yang memiliki utang puasa ya, tentu harus mengqadha dulu karena itu adalah wajib dan puasa Syawal itu adalah sunnah gitu. Oke, jadi sebaiknya mengqadha dulu, kemudian puasa sunnah Syawal. Iya, puasa sunnah Syawal. Oke, baik. Saya ke Dokter Selvi. Dok, apakah tidur cukup dan olahraga juga ini membantu untuk menjaga kesehatan pasca Lebaran? Kan ini supaya tidak hanya kita mengatur pola makan saja, dokter, tapi pola tidur dan juga aktivitas olahraga juga dipertimbangkan. Betul, sangat. Sangat. Nah, makanya dianjurkan untuk kembali beraktivitas ya seperti semula dan menambah mungkin olahraganya minimal 3 kali seminggu. 3 kali dengan seminggu. durasi minimal 30 menit. Nah, itu menambah menambah olahraga bagi yang mungkin sempat, karena kan kesibukan kita semua ini kan kadang-kadang kerja dari ya pokoknya diatur lah waktunya, diupayakan 3 kali seminggu seperti itu. Nah, tadi Bu Ustazah sempat menyinggungnya bagaimana tubuh kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan pola makan selama bulan puasa, masuk Idul Fitri dan kembali seperti normal. Betul sekali, mungkin ya, bukan mungkin, memang betul bahwa Allah itu sudah mengatur semuanya dengan puasa Syawal. Kita belajar kembali untuk itu ya Bu Ustazah ya, mengubah ke normal, tubuh kita bisa beradaptasi kembali. Dan mungkin ke pemirsa kita mungkin ingatkan bahwa tetap jangan berlebihan, tetap menghitung. Sebenarnya waktu bulan puasa itu ada menyebutkan bahwa itu istilah detoksifikasi. Kenapa seperti itu? Waktu bulan Ramadan kita puasa, mengistirahatkan beberapa organ kita yang bekerja berlebihan sebelum kita puasa, terutama saluran cerna. Kebayang ya, Adek ya, kita dari sahur sampai buka puasa kita tidak mengisi ya saluran cerna kita. Nah, itu istirahat dia. Jadi pada saat setelah bulan Ramadan masuk Idul Fitri tiba-tiba dibebani lagi dengan jumlah yang berlebihan. Kaget lagi kan. Benar. Jadi waktu kita menyebutkan bahwa ada puasa Syawal, kemudian kita mengganti puasa wajib kita, itu sebenarnya proses untuk kembali lah. Lalu kemudian kita kembali itu, ya itu tadi yang disebutkan bahwa tetap masuk ke dalam gizi sehat dan seimbang. Baik, olahraga harus tetap olahraga harus membakar lemak, membakar kelebihan yang dimakan waktu selama Idul Fitri ini. Ada pemirsa nih yang bilang, oh kalau gitu saya harus kalkulasi nih, saya harus olahraga nih. Boleh, tapi tidak titik komanya sama ya. Dok, tadi kan sudah dikatakan bahwa olahraga sebaiknya 3 kali, minimal 3 kali seminggu. Nah, adakah waktu-waktu tertentu dok untuk olahraga? Apakah sebaiknya di pagi hari atau juga boleh sore hari? Apa setelah makan bisa langsung olahraga atau seperti apa, dok? Nah, aduh itu bahaya kalau setelah makan langsung olahraga. Jadi ini kan yang sehat ya, karena kan ada beberapa juga misalnya yang penderita diabetes, itu lain lagi, itu konsultasinya harus lebih memperhatikan. Iya, lebih hati-hati efek hipoglikemi. Ini saya sebut duluan itu karena kadang-kadang kita lupa bahwa pasien-pasien yang diabetes itu, Bu Ustazah, saya merasa diri bahwa saya sudah baik nih. Kadang-kadang lupa diri. Kalau yang secara umum sih ya, kan ada yang jadwal olahraga itu malam. Kalau kita bilang sebaiknya itu di siang hari. Maksudnya di sepanjang pagi atau sore, Pak. Iya, jangan malam. Ada waktu-waktu tertentu hormon itu bekerja berkaitan dengan aktivitas fisik kita, itu hormon Anda bekerja maksimal pada pagi hari, pada siang sore hari. Dan kemudian kalau malam hari memang ada namanya hormon, kalau tidak salah ya, itu melatonin, kalau tidak salah ya, dia bukan hormon ini melatonin, kadar melatonin itu berkumpul pada malam hari, dan itu membuat kita mengantuk. Nah, itu kualitas, menentukan kualitas tidur kita. Jadi dia akan berkurang, kemudian pada pagi hari kita bangun,
kemudian berganti dengan, kalau saya tidak salah ini kortisol akan meningkat lagi pada siang hari untuk kebutuhan aktivitas, membantu membentuk makanan itu menjadi energi. Jadi semua itu saya tidak tahu Bu Ustaz saya, apakah memang Allah itu juga mengatur bahwa kita tidur itu sebaiknya di malam hari, ya, beraktivitas bekerja di siang hari. Itu semua ada kaitannya dengan saluran cerna, ada kaitannya dengan pengaturan hormon-hormon tubuh, itu semua ada. Oke, jadi sebaiknya kita olahraga dihindari pada saat malam hari. Iya. Nanti ada yang protes nih, saya sibuk Bu Dokter dari pagi sampai, ya tapi daripada tidak olahraga, ya, dikasih jadwal malam, jangan tengah malam ya. Oke, jadi tetap harus diatur sedemikian rupa waktunya supaya tetap bisa olahraga. Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Perempuan Berbicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Perempuan Berbicara dan masih membahas terkait tema kita pada sore hari ini, jaga kesehatan pasca Lebaran. Saya ke Ustazah Rosmini. Ustazah, apakah ada makanan-makanan khusus yang disunnahkan di bulan Syawal ini setelah kita menjalankan ibadah puasa, dan di bulan Syawal ini kita mengkonsumsi makanan-makanan seperti apa di dalam Islam? Iya, terkait dengan makanan khusus, saya kira di bulan puasa itu mengikuti puasa secara umum ya. Nabi SAW ketika berpuasa kan sunnahnya itu makan kurma secara ganjil ya. Itu berlaku juga di bulan puasa. Dan selebihnya itu ya sama dengan aturan-aturan medis. Kita tentu syarat menjadi utama ya ketika kita berpuasa. Meskipun kita tahu bahwa budaya kita syarat itu masih bukan di tempat pertama ya Dok ya. Karbo masih menempati urutan pertama ketika kita berpuasa di Indonesia ini, apalagi di Selatan yang manis-manis ya. Tapi Nabi SAW sudah mensunahkan itu, dan itu berlaku juga di bulan Syawal gitu. Ada sebenarnya yang dalam Islam itu kalau kita berbicara tentang bagaimana hidup sehat, mengkonsumsi makanan dan minuman secara sehat, itu di dalam Al-Quran itu ada disebut istilah halalan thayyiban ya. Itu 4 kali Al-Quran menyebut itu, makanlah, minumlah halalan thayyiban. Nah, halalan itu adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan hukum. Jadi secara hukum itu sudah tidak haram. Jadi dalam Islam itu yang disebut halal yang tidak haram. Ya, saya kira kalau ini sudah selesai ya. Karena di dalam Al-Quran itu hadis sangat jelas mana makanan-makanan yang haram. Selain itu berarti halal. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika masuk di thayyiban itu. Makanan thayyib ya. Makanan thayyib itu adalah makanan yang baik. Yang mana makanan yang baik itu ukurannya adalah dari sisi kesehatan. Makanan sehat. Sehat untuk yang bersangkutan. Karena mungkin sehat buat saya belum tentu untuk dokter juga sehat. Jadi kembali selalu memang thayyiban itu ukurannya adalah siapa yang mengkonsumsi makanan itu. Selain itu thayyiban itu juga terkait dengan apakah makanan itu lezat untuk orang itu atau enak dirasakan. Karena kadang-kadang kita memaksakan makanan kepada orang lain yang sebenarnya mereka tidak suka gitu kan. Nah, ini juga masuk dalam wilayah thayyiban itu ya. Jadi makanan yang memang tidak biasa dikonsumsi oleh orang-orang tertentu itu jangan dikasih. Itu tidak thayyib buat dia. Nah, itu yang saya kira masyarakat kita masih banyak belum sampai ke situ ya. Karena selalu dimaknai thayyib itu adalah sehat, baik dilihat ya, tidak basi. Tapi kemudian makanan-makanan yang sesuai dengan daerah orang itu juga masuk dalam thayyib itu. Jadi yang orang yang tidak terbiasa mengkonsumsi satu makanan jangan dihidangkan itu gitu, karena itu tidak thayyib buat dia.
Oke, jadi intinya makanan-makanan yang kita konsumsi di bulan Syawal ini sama seperti bulan-bulan sebelumnya, sama saja. seperti kurma, tapi kita tetap harus memperhatikan makanan yang halalan dan thayyiban. Seperti itu, Ustazah ya. Baik, saya ke Dokter Selvi. Dok, ini kan kita masih di situasi pandemi ya, meskipun saat ini sudah dilonggarkan dan tentu kita harus menjaga imun kita. Dan pada saat bulan puasa itu kita biasanya sulit untuk di siang hari kita tidak mengkonsumsi makanan ataupun minuman. Nah, bagaimana cara menjaga imun kita supaya tetap sehat? Ini selama bulan puasa, pasca Lebaran. Iya. Sebelum saya masuk itu tadi Bu Ustazah menyebut thayyib. Hubungannya apa? Thayyib yang Ustazah bilang bukan hanya dilihat dari makanan itu sehat, tapi makanan itu disukai atau tidak. Maksudnya begini, kalau dia tidak sukai, tentu yang dia makan sedikit Bu ya. Nah kalau itu yang berlangsung lama sedikit dimakan, tentu akan mempengaruhi tubuhnya. Seperti itu. Tentu jadinya bakalan tidak cukup. Jadi benar. Jadi halalan thayyiban. Jadi sehat, tersaji dengan bagus. Kemudian itu barangkali sebenarnya Bu ya harus disajikan dengan bagus sehingga kita menikmati makanan itu apa yang di depan kita, bukan memaksakan sesuatu yang kita tidak suka. Seperti itu. Atau yang kedua misalnya kondisi seseorang yang satu dengan yang lain itu kan berbeda. Contoh yang paling bisa kita lihat, misalnya pasien-pasien gagal ginjal, lalu kemudian kita sajikan seperti orang normal, itu sangat bahaya. Itu tidak tahu. Dia di tanda kutip thayyib itu memang benar Bu Ustaz, saya harus juga. Kemudian tadi ya COVID. Sekarang ini sudah mulai longgar, tapi jangan longgar ya. Karena masih ada kasus ya. Tetap berhati-hati, meskipun kita sudah vaksin, tetap jaga imun. Masuk ke menjaga imun. Menjaga imun tentu banyak sekali yang terkait, terutama dengan menjaga makanan kita. Apa yang kita makan, cukup tidak? Jenis apa? Nah kalau dengan berkaitan dengan imun, biasanya kita selalu menyebutnya cukupkan protein. Itu dulu, makronutrien dulu. Ya. Tidak seperti yang tadi disebutkan Lebaran ini berlebihan dengan karbo. Ya sudahlah kalau sudah memang terlanjur, tapi jangan keterusan. Jadi kita lebih ke protein. Lalu kemudian vitamin yang ada kaitannya dengan itu semua, yang seperti kita kemarin sudah sebutkan, masyarakat sudah banyak tahu, vitamin C, vitamin D, vitamin B kompleks, kemudian zinc, ada yang memasukkan vitamin E, itu semua memang penting. Jadi minimal dia masuk dalam angka kecukupan gizi. Tidak juga disuruh misalnya makanan buah sayur sudah cukup, makanan makro sudah cukup, lalu kemudian kita harus minum vitamin C sampai 1000 mg. Itu kan banyak. Berlebihan lagi. Iya, berlebihan lagi Bu ya. Meski vitamin kalau berlebihan juga jadi, berdampak buruk. Semua itu harus kita lihat. Jadi, paling tidak kalau misalnya makanan kita itu sudah cukup dalam sehari, makro dan mikronutrien sudah cukup. Kalau kita butuh suplemen, mungkin dalam batas-batas yang tidak terlalu banyak berlebihan kalau memang kita mau. Itu makanan, kemudian kualitas makanan, terus jenis vitamin-vitamin, suplemen, lalu kemudian jangan salah juga, istirahat itu penting, penting sekali untuk menjaga imunitas. Seperti kita semua yang sibuk bekerja ini harus ingat, tubuh kita sudah mulai kelelahan, itu sebenarnya sudah isyarat tubuh itu butuh sesuatu, harus istirahat, seperti itu. Ada haknya. Aktivitas juga pun jangan berlebihan. Semua itu terkait. Jadi harus menjaga pola makan, pola tidur dan semuanya, dokter ya. Jangan misalnya tidak sempat sarapan, nanti dihafal di siang. Kemudian misalnya siang pun karena aktivitasnya berlebih, terlambat lagi sore Bu ya. Sore makannya, itu kan semua kurang bagus. Oke, baik. Saya ke Ustazah Rosmini. Ustazah, adakah perilaku ataupun amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Syawal ini selain tadi makanan Ustazah ya? Amalan-amalan yang bisa kita pertahankan, apalagi di bulan Ramadan biasanya kita lebih semangat untuk beribadah, dan di bulan Syawal ini apa yang perilaku ataupun amalan apa yang perlu kita pertahankan?
Ya, jadi amalan-amalan kebaikan itu sebenarnya tidak terbatas pada bulan-bulan tertentu ya. Hanya saja kemudian ketika Ramadan kan kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan kebaikan. Kita seakan-akan kebaikan semua saja yang kita mau lakukan, ya kan? Karena memang di bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan itu, termasuk berbagi kan. Jadi di bulan Syawal tentu kita tidak hanya berpuasa, tapi berbagi juga dengan orang lain. Jadi kenapa kemudian syariat puasa termasuk puasa sunnah itu ada, baik sunnah di bulan Syawal maupun puasa Senin Kamis atau puasa-puasa yang lain, itu sebenarnya ya supaya kita juga termotivasi untuk berbagi. Karena dengan berpuasa kemudian kita merasakan apa yang dirasakan orang ketika tidak makan. Yang masalah kemudian kita dengan puasa-puasa seperti itu masih belum muncul juga empati sosial kita kepada orang lain. Kita ketika buka puasa menghadirkan beberapa jenis makanan tanpa pernah berpikir apakah makanan-makanan ini itu juga dirindukan oleh orang lain. Ternyata makanan-makanan yang banyak di depan kita itu juga masih banyak orang lain, mungkin tetangga-tetangga kita yang belum menikmati makanan itu. Jadi inti dari puasa itu sebenarnya kan itu juga ya, melatih empati sosial kita. Tapi lagi-lagi memang tidak sedikit itu yang memahami bahwa puasa sampai di situ saja, menahan lapar, minum, dahaga dan lain sebagainya tanpa melatih kepekaan sosial. Sunnah termasuk di puasa Syawal ini itu sebenarnya dalam rangka untuk taqarrub ilallah, dan taqarrub ilallah itu mendekatkan diri kepada Allah itu adalah indikatornya kepekaan sosial. Semakin tinggi kedekatan kita, semakin dekat kita kepada Allah, semestinya berbanding lurus dengan kepekaan sosial yang kita miliki. Oke, jadi amalan-amalan di bulan Syawal ini bukan hanya puasa, tapi juga kita harus tetap menimbulkan empati kita untuk berbagi terhadap sesama. Nah, closing statement dari Dr. Selvi terkait tema kita hari ini, jaga kesehatan pasca Lebaran kepada Celebes People di rumah. Jaga kesehatan pasca Lebaran. Pasca Lebaran artinya setelah Lebaran ya. Kemarin kita mungkin lupa diri, kita berlebihan untuk makan pada saat Lebaran. Nah, mulai sekarang kita mesti kembali. Sebenarnya sih prinsip sederhana, makan dengan makanan dengan gizi sehat seimbang. Jadi seimbang seperti yang saya sebut tadi, komposisinya harus proporsional. Kemudian jangan lupa sekarang kan kita ini selalu berusaha untuk lebih baik dalam mengatur makanan ya, karena ujung-ujungnya kan untuk kesehatan. Jangan lupa bahwa sekarang ini harus dianjurkan makan serat lebih dari yang sebelumnya. Jadi seperti yang saya sebut tadi bahwa porsinya itu mungkin bisa minimal 5 kali sehari. Gitu. Jadi makanan utama itu pagi, siang, malam ada sayur, lalu kemudian selingan 2, itu sudah cukup itu. Sayur dan buah itu 5. Lalu kemudian karbo, mulai sekarang coba para pemirsa melihat kembali tubuhnya, apakah selama ini saya makan memang berlebihan dengan karbo. Itu sangat jelek. Banyak sekali yang kaitannya penyakit-penyakit dengan karbo yang tinggi. Lalu kemudian masuk ke pemilihan lemak. Lemak mungkin kita lihat lagi, lemak yang sehat mungkin sudah banyak yang tahu, banyak bisa di-searching kok. Kira-kira lemak apa yang unsaturated, semua kalau saya jelaskan di sini satu-satu mungkin memakan waktu. Jadi kita pemilihan lemaknya juga karbonnya dikurangi, kemudian justru proteinnya mungkin ya jangan kurang. Kurang lebih biasanya sih 10-15% dari total keseluruhan makanan kita, jumlah sehari itu. Jadi perhatikan jumlah makanan kita dalam bentuk kalori cukup tidak dengan kebutuhan tubuh saya. Lalu kemudian jenis makanan yang terkait dengan kalori ini apa saja? Komposisinya yang makro tadi karbo, protein, lemak, kemudian vitamin mineral dari buah dan sayur. Lalu kemudian jadwal. Upayakanlah bahwa jam makan itu sebaiknya pada jam-jam memang harus makan. Jangan nanti saluran cerna kita butuh itu. Jangan kosong lambungnya lama misalnya. Oh iya, satu lagi saya mengingatkan, sebaiknya kalau tidak lagi berpuasa sarapan
sebelum kita beraktivitas. Kenapa? Karena hormon yang paling terkait dengan itu, pengaturan hormon insulin dengan glukagon itu bergantian bekerja, itu harus ritmenya juga bagus. Itu salah satu contoh. Belum lagi yang lain-lain seperti itu. Istirahat yang cukup, aktivitas lebih diperhatikan, bahkan kalau bisa tambah dengan olahraga. Seperti yang tadi disini. Baik, luar biasa, sudah lengkap sudah. Dan kita akan mendengarkan closing statement dari Ustazah Rosmini, silakan. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa yang budiman bahwa selama Ramadan kita sudah berhasil ditempa menahan lapar, dahaga ya. Dan bukan hanya itu, kita sudah ditempa untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan yang insya Allah melebihi dari bulan-bulan sebelumnya. Maka tugas kita kemudian adalah bagaimana apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, itu kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Jadi bukan ketika selesai bulan Ramadan atau selesai Lebaran, kita kembali kepada hidup yang tidak sehat. Karena sesungguhnya Ramadan itu adalah momentum untuk kita membangun komitmen untuk hidup dengan pola sehat dan seimbang. Nah, kita sudah berhasil melewati itu, maka tugas kita adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Tidak ada selebrasi yang berlebihan, terutama dalam hal makanan dan minuman. Ya, hilangkan bahwa Idul Fitri itu atau Lebaran Hari Raya itu adalah perayaan makan dan minum yang berlebihan. Ya, tapi itu adalah perayaan terhadap keberhasilan kita mengekang keseluruhan hawa nafsu yang kita miliki, mengontrol hawa nafsu yang kita miliki secara tepat dengan menahan atau mengkonsumsi makanan atau minuman sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, bukan sesuai dengan keinginan tubuh kita. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ustazah Rosmini, terima kasih banyak untuk Dr. Selvi yang sudah berbagi ke Celebes People yang ada di rumah. Tidak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda di Perempuan Berbicara. Segera lakukan vaksinasi COVID-19 dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.